Mobil SUV hitam ini dipaksa berhenti oleh sejumlah pengendara dan warga saat melintas di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Warga yang emosi melakukan pengerusakan menggunakan batu dan kayu hingga sejumlah kaca mobil pecah. Bahkan seorang warga nekat menaiki kap mobil saat pengemudi nekat melanjutkan perjalanan. Meski sempat kabur ke arah Pasar Tanah Abang, namun mobil akhirnya berhasil dihentikan ketika terjebak kemacetan. Menurut saksi, insiden pengerusakan mobil terjadi pada Sabtu sore, di mana mobil yang dikemudikan seorang pria diduga kabur usai menyenggol seorang pengemudi ojol. Akibat kejadian, mobil mengalami kerusakan yang cukup parah dan pengemudi terluka di bagian wajah diduga terkena pecahan kaca. Pengemudi mobil selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dua pelaku curanmor berboncengan sepeda motor berusaha kabur saat dikejar warga di Jalan Sumber Pelita, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Salah seorang warga berusaha mengadang di tengah jalan namun terpaksa menghindar karena ditodong dengan senjata api. Sementara sejumlah warga lainnya masih terus mengejar dengan berlari hingga ke jalan raya. Meski ketiga pelaku lolos, aksi warga membuat pelaku gagal menggasak sepeda motor korban. Antara dua tendang itunya depan sama motor saya palang langsung biar dia tabrak motor saya, nggak apa-apa, biar dia babak belur sekalian. Karena ngeluarin senpi ya? Iya, sebelum saya bertindak ke itu dia udah gini, diam. Oh. Nah itu, waduh, pas pakai masker nggak, Bang? Warga berharap adanya patroli rutin dari petugas kepolisian hingga malam hari, mengingat lokasi ini rawan aksi curanmor dan penjamretan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. CCTV merekam dua pemotor yang membuang sampah sembarangan di Jalan Raya Perjuangan, Bekasi Utara, Jawa Barat. Bahkan sejumlah pemotor lain juga melakukan aksi buang sampah sembarangan. Warga yang kesal dengan ulah kedua pengendara ini membuat sayembara dan memajang foto keduanya. Di lokasi lainnya, CCTV merekam Pak Sutri, pengendara motor yang membawa anak membuang sampah di depan rumah warga. Sontak kejadian ini meresahkan warga sekitar. Warga berharap agar pelaku segera ditangkap dan ditindak tegas petugas yang berwenang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Di simpang Jambu lampu merah, tolong ambulan merapat segera. Kondisi korban. Pak Sutri, pengendara motor, terkapar bersimbah darah usai terlindas truk air di simpang Jambu 2, Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat. Akibat kecelakaan, sang istri meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara sang suami mengalami luka-luka. Polisi yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP. Diduga penyebab kecelakaan akibat pemotor bersenggolan dengan truk. Kronologis, kami masih dalam tahap penyelidikan, sehingga masih belum bisa menyimpulkan kronologis kejadiannya. Menurut keterangan saksi, kedua kendaraan datang dari arah yang sama, yaitu dari arah Talang atau dari arah simpang Tolbor menuju arah Warung Jambu. Korban tewas dan korban luka dibawa ke rumah sakit setempat. Kasus kecelakaan tersebut ditangani unit Gakum Polresta Bogor Kota. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Seorang pria lansia berusia 53 tahun warga Cibodasari, Kota Tangerang ditemukan polisi dalam kondisi lemas dengan sekujur tubuh terikat tali selama 17 jam. Dari pemeriksaan polisi, korban disekap dan mengalami intimidasi menggunakan senjata tajam. Aksi penculikan ini bermula saat korban bersama istri sedang berkemas untuk pindah rumah.
Saat sang istri lengah, korban tiba-tiba dibawa paksa oleh 2 orang pria menggunakan sepeda motor. Pihak keluarga baru mengetahui korban disekap setelah menerima pesan singkat berisi foto dan video korban. Polisi yang mendapat laporan berhasil mengidentifikasi dan segera melakukan penyelamatan. Diduga aksi penyekapan ini dilatar belakangi masalah utang. Penyekapan itu disebabkan adanya utang piutang. Nilai totalnya kurang lebih ada 30 juta. Itu yang menjadi penyebab terjadinya penyekapan. Saat ini pelaku dalam pemeriksaan di Polsek Jatiwung, saat ini kami dalami penyebabnya apa sampai dia melakukan. 2 pelaku yang merupakan ayah dan anak ini telah diamankan petugas kasus dugaan pengancaman dan penyekapan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Sekelompok pemuda yang menggelar aksi balap liar di Jalan Samsul Arifin, Kabupaten Sampang berlangsung ricuh. Polisi yang menyamar sebagai penonton langsung menyergap para joki balap liar. Ratusan penonton kocar-kacir saat mobil polisi mengepung lokasi kejadian. Polisi akhirnya menangkap 2 joki balap liar beserta kendaraan roda 2 yang diduga digunakan untuk aksi balap liar dan langsung digelandang ke Mapolres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Aksi balap liar membuat resah warga hingga mengancam keselamatan. Dari Sampang, Fatur Rahman melaporkan. Satu unit mobil mewah mengeluarkan kepulan asap tebal di Jalan Kiai Haji M. Mansur, Tambora, Jakarta Barat. Pemilik mobil panik hingga warga yang mengetahui kejadian berjibaku memadamkan kepulan asap tebal ini menggunakan air seadanya. Menurut pemilik mobil, dirinya sedang dalam perjalanan dari kawasan Keramat Raya, Jakarta Pusat menuju Roksi. Setelah melintasi sejumlah ruas jalan, pemilik mobil pun mulai melihat asap tebal keluar dari bagian kap mesin. Tak lama kemudian mobil mengalami gangguan dan mogok. Diduga api muncul akibat korsleting listrik pada bagian ruang mesin kendaraan. Mobil selanjutnya diderek dan dibawa langsung ke bengkel untuk dilakukan perbaikan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, gempa mengguncang Pulau Sangihe, Sulawesi Utara. Sirine peringatan berbunyi di sejumlah wilayah. Belum bangun, belum sadar, ternyata gempa dong, ngesyek gitu di kasur. Gempa magnitudo 7,7 dengan kedalaman 105 km mengguncang barat Laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Sejumlah warga keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, akibat gempa, sejumlah pasien di Rumah Sakit Siloam Manado panik dan berhamburan keluar kamar. Dengan dibantu tenaga medis, pasien mencari ke lokasi aman. Pasien dievakuasi sementara ke lobi rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Gempa yang berpotensi tsunami ini terasa hingga kota Manado, Minahasa Utara, Kepulauan Minahasa, Minahasa Selatan, Bolaang, Mongondo, Gorontalo, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Toli-Toli. Pemirsa, untuk meningkatkan keselamatan jemaah dalam pelaksanaan haji khusus tahun 2026, Kementerian Haji dan Umroh memberlakukan sejumlah aturan baru, diantaranya penegakan istita'ah, kesehatan, dan juga kewajiban kepesertaan BPJS Kesehatan. Untuk memperkuat tata kelola dan perlindungan jemaah, terdapat sejumlah penyesuaian kebijakan dalam pelaksanaan haji khusus tahun 2026. Aturan baru ini menuntut setiap jemaah haji khusus memiliki kelengkapan istitoah kesehatan, termasuk riwayat kesehatan serta menjadi peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini bertujuan untuk meminimalisir resiko kesehatan selama ibadah dan mempercepat penanganan medis jika diperlukan. Sekarang ini ada istitoah kita dahulukan. Istitoah kesehatan bagi jemaah yang akan berangkat haji khusus kita dahulukan. Faktanya sekarang kita lihat saat ini jemaah haji khusus yang meninggal baru 2 ya mudah-mudahan tidak ada lagi ya. Artinya ini penerapan istitoah yang tadi semula di travel itu keberatan, sekarang dengan kondisi kayak begini mereka akhirnya terus mengakui dan ternyata memang betul harus menerapkan istitoah yang lebih baik. Dengan penerapan aturan baru ini, Kementerian Haji dan Umroh berharap pelaksanaan haji khusus menjadi lebih teratur, resiko kesehatan berkurang dan pelayanan jemaah semakin profesional.
Dari Mekah, Arab Saudi, Eti Juitasari, MCH 2026 melaporkan. Pemirsa, tingginya konsumsi rokok masih menjadi salah satu tantangan kesehatan terbesar di Indonesia. Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia menjadi momentum untuk gerakan kampanye sehat tanpa rokok. Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia dimanfaatkan Kementerian Kesehatan bersama Perhimpunan Dokter Paru Indonesia dan Kenview mengkampanyekan sehat tanpa rokok. Upaya proses berhenti merokok seringkali membutuhkan bantuan profesional dan intervensi klinis yang terukur. Bantuan metode ilmiah terbukti dapat meningkatkan keberhasilan untuk berhenti merokok. Masyarakat dapat memanfaatkan nicotine replacement therapy (NRT) sebagai terapi untuk berhenti merokok yang tersedia di Indonesia dalam bentuk NRT gum atau permen karet. Kenview mengambil peran aktif dalam mendukung ekosistem kesehatan tersebut dan menjadi NRT pertama dan satu-satunya yang berstatus farmakoterapi resmi di Indonesia. Kita punya nicotine replacement therapy, formula kami itu sudah jadi nomor 1 di seluruh dunia. Jadi kita memberikan obat dan didistribusikan di channel-channel yang tepat. Kita make sure bahwa obat ini juga dikomunikasikan dengan cara yang tepat. NRT gum atau permen karet terapi pengganti nikotin dirancang khusus untuk membantu perokok mengurangi berhenti merokok atau berhenti merokok secara bertahap. Dari Jakarta, Dias Triawan melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.